Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Aprilia dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan laju inflasi, dampak inflasi, cara untuk mengendalikan inflasi. Perhitungan laju inflasi. Untuk menentukan jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, kamu harus dapat menghitung besarnya laju inflasi. Bagaimana cara menghitung besarnya laju inflasi? Menggunakan rumus sebagai berikut. Laju inflasi sama dengan IHK2 strip IHK1 per IHK1 kali 100%. Keterangan: IHK1 indeksi harga konsumen tahun baru pertama, IHK2 indeksi harga konsumen tahun kedua. Dampak inflasi. Inflasi yang terjadi memberikan dampak terhadap perekonomian suatu negara. Apa saja dampak dari terjadinya inflasi? Yaitu ada 4. Dampak inflasi terhadap pendapatan, dampak inflasi terhadap ekspor, dampak inflasi terhadap persediaan barang, dampak inflasi minat orang untuk menabung. Dampak inflasi terhadap pendapatan. Terjadinya inflasi memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan pada saat terjadi inflasi dikategorikan dalam tingkat ringan. Pada saat terjadi inflasi ringan, para pengusaha akan memperluas produksinya. Tentu saja memperluas produksi tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga akan menambah pendapatan bagi orang-orang yang belum bekerja. Dampak negatif yang ditimbulkan dari inflasi banyak dirasakan oleh orang-orang yang memiliki pendapatan tetap. Orang yang berpenghasilan tetap hanya dapat menukarkan penghasilan yang mereka terima dengan barang dan jasa dengan jumlah upah yang lebih sedikit. Dampak inflasi terhadap ekspor. Inflasi menyebabkan harga barang-barang ekspor naik, sehingga menurunnya daya saing ekspor. Dengan berkurangnya daya saing ekspor, maka devisa yang didapatkan dari negara ekspor mengalami penurunan. Dampak inflasi terhadap persediaan barang. Inflasi menyebabkan barang langka di pasaran. Hal ini disebabkan karena adanya ketakutan konsumen akan naiknya harga barang dari hari ke hari. Karena ketakutan ini, para konsumen membeli barang sebanyak yang mereka mampu sebelum harga barang naik kembali. Karena perilaku konsumen ini, terdapat beberapa barang pokok langka di pasaran. Dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. Inflasi menyebabkan minat orang untuk menabung menurun. Hal ini disebabkan karena orang lebih tertarik untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang harganya semakin lama semakin naik dibandingkan uangnya untuk ditabungkan. Cara untuk mengendalikan inflasi. Inflasi lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah membuat beberapa kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut tergolong dalam 3 macam, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non-moneter. Kebijakan moneter. Kita semua telah mengetahui jika salah satu penyebab terjadinya inflasi adalah banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Berikut ini beberapa kebijakan moneter yang diambil dan diharapkan dapat mengendalikan inflasi. Operasi pasar terbuka, menaikkan suku bunga tabungan, meningkatkan persediaan uang kas pada bank-bank. Operasi pasar terbuka. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat dikurangi. Caranya dengan menjual surat-surat berharga kepada masyarakat secara terbuka. Semakin banyak surat-surat berharga yang terjual, maka semakin sedikit jumlah uang yang beredar di masyarakat. Menaikkan suku bunga tabungan. Untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral dapat mengambil kebijakan dengan menaikkan suku bunga tabungan. Dengan naiknya suku bunga tabungan, maka minat masyarakat untuk menabungkan uangnya semakin besar sehingga inflasi dapat ditekan. Meningkatkan persediaan uang kas pada bank-bank. Pemerintah melalui Bank Sentral dapat mengatasi inflasi dengan meningkatkan jumlah persediaan uang kas yang ada di bank-bank. Dengan adanya kewajiban untuk meningkatkan persediaan uang kas pada bank-bank, jumlah uang yang diedarkan oleh bank akan semakin berkurang sehingga inflasi dapat ditekan. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal hampir mirip dengan kebijakan moneter yang mengatur jumlah peredaran uang yang membedakannya pada kebijakan fiskal lebih menekankan
pada pengeluaran dan penerimaan negara. Berikut ini beberapa kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah dalam upaya menekan inflasi. 1. Menekan atau menghemat pengeluaran negara. 2. Menaikkan tarif pajak. Menekan atau menghemat pengeluaran negara. Dengan menghemat pengeluaran negara, diharapkan permintaan akan barang dan jasa semakin berkurang, sehingga harga barang akan menjadi semakin turun. Dengan semakin menurunnya harga barang, inflasi juga mengalami penurunan. Menaikkan tarif pajak. Dengan menaikkan tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan, diharapkan tingkat konsumsi akan turun. Dengan turunnya konsumsi, maka permintaan akan barang dan jasa juga menjadi semakin berkurang. Berkurangnya barang dan jasa yang diminta menyebabkan harga menjadi turun, sehingga inflasi juga mengalami penurunan. Kebijakan non-moneter. Untuk mengatasi inflasi, kebijakan non-moneter melakukan 3 cara, yaitu menaikkan hasil produksi, kebijakan upah, pengawasan harga, dan distribusi barang. Menaikkan hasil produksi. Dengan menaikkan hasil produksi, diharapkan dapat menekan inflasi. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah uang yang beredar tidak seimbang dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan subsidi kepada sektor industri yang memproduksi barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti bahan bakar dan beras. Kebijakan upah. Kenaikan upah secara terus-menerus akan menyebabkan daya beli konsumen lain, sehingga harga barang-barang menarik dan terjadi inflasi. Untuk itu, upah atau gaji terus distabilkan. Caranya dengan membatasi kenaikan upah. Pengawasan harga dan distribusi. Dilakukan pengawasan harga dan distribusi ini dimaksud agar tidak terjadi kenaikan harga barang-barang. Caranya dengan menetapkan harga eceran tertinggi atau disingkat dengan HET. Penetapan harga tidak akan berlangsung tanpa adanya pengawasan, tetapi pengawasan kadang memunculkan pasar gelap. Pasar gelap ini dapat diatasi dengan memperlancar distribusi barang dan jasa.